kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku 3 hal. 1, bisiyam thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Jadi rehatkan perut 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, salat rakaatain duha, cukup 2 rakaat duha. Yang ketiga, wa utira qabla an arquna, aku witir sebelum tidur. Ternyata Nabi itu sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat itu diizinkan melihat takdirnya. Ini orang bakal jadi orang sibuk. Ternyata betul Abu Hurairah jadi pengusaha, jadi muallim, profesor hadis, dan dia juga seorang gubernur. Di masa dia jadi gubernur, dia tetap mengajar, dia tetap punya peternakan. Dikira oleh Sayyidina Umar dia ini korupsi, maka dipanggil ke Madinah, kemudian disita semua kekayaannya, dilarang mengajar. Jadi sahabat itu juga terjadi di antara mereka dinamika politik, ya, ada OTT lah kira-kira begitu. Ya, tapi setelah dicek, diteliti oleh Sayyidina Umar, tidak terbukti beliau ini kok korupsi. Dicari penggantinya Abu Hurairah untuk wilayah dia jadi gubernur, gak ketemu yang pas. Datang lagi Umar, nelan ludah di sendiri. Ya Abu Hurairah, ya, ud ila manzilati, ya, kembalilah kamu ke posisi jabatanmu yang tadi. Kata Abu Hurairah, ntar kalau gua kaya bisa boleh ngajar, punya peternakan, punya ini itu, kamu sita lagi katanya. Ogah, itu terakhir dia jadi gubernur Abu Hurairah, dan dia fokus menjadi apa? Pengusaha plus muallim, ustaz, profesor. Dan sampai detik ini belum ada kajian tentang hadis terbanyak di kalangan sahabat melebihi Abu Hurairah. Disidanglah Abu Hurairah oleh Umar, sebab hadis juga nih, kok hadis kamu lebih banyak dariku? Yang ngaji aku kok kamu banyak hadisnya? Apa jawaban Abu Hurairah? Ya Umar, kamu sibuk di pasar, aku masih sama Rasulullah. Ya. Wahai ahlul ansar, kalian sibuk di ladang, di kebun, aku sama Rasulullah. Aku bermiskin-miskin, biarin hidup susah dulu. Makanya kalau kita lagi belajar, nggak usah hidup senang. Ya, jadi saya heran kalau santri itu hari ini senangnya pakai AC. Loh kok wali santrinya pengen anaknya senang-senangan, gimana ceritanya itu? Ya, jadi waktu di pesantren anak kita mau dibikin apa, ada AC di kamarnya, oh ibunya senang, saya gelisah. Waduh, ntar gimana kerjanya? Orang kalau kena AC ngapain? Tidur. Loh kita bisa sekarang jadi guru, baca kitab, bisa ngajar, itu karena nggak bisa tidur. Ya, mau tidur keringetan, ya. Mau tidur garuk-garuk, ya. Orang keringetan kan garuk-garuk, Pak. Tapi nggak gorengan sih. Apalagi apa? Dulu penyakit di pesantren. Hah? Itu penyakitnya itu dulu. Ya hari ini jualannya pesantren itu harus maju, harus bersih, bertingkat, ber-AC. Bagi saya itu la yanfa, la syai'. Ya, itu nggak manfaat. Jadi murid, jadi santri itu hidup harus belajar zuhud, latihan makan sederhana. Ya, walaupun orang tuanya kaya, mau nggak anaknya sukses? Jangan biarin anak kita mewah dari kecil. Abu Hurairah itu dia bisa saja sibuk di pasar waktu Rasulullah SAW sibuk, tapi Abu Hurairah dia menyaksikan doa Rasulullah SAW mustajab. Kata dia, ya Rasulullah, inna ummi musyrikah, ibuku masih musyrik, dan dia bernazar tidak mau makan sampai Abu Hurairah murtad dari ajaran engkau wahai Rasulullah. Mohon ud'u li ummi, tolong doakan ibuku dapat hidayah. Beberapa orang doain uminya biar dapat hidayah. Sekarang orang baru hijrah doain uminya supaya sesat, atau doain keluarganya biar laknatullah alaihi ahli bid'ah, ya, bahkan nggak mau doain lagi. Kasihan
Kesian orang-orang hari ini tuh. Apa yang terjadi? Hari ketiga uminya udah lemes, orang tua, ibunya sudah lemes. Dia datang lagi, ya Rasulullah, ummi. Kata Rasulullah, irja, kamu pulang. Pulang. Abu Hurairah tetap, dia santun ke ibunya, dia tidak pernah mengangkat suara, dia tidak merasa paling benar, tidak merasa paling sok suci. Akhirnya ibunya tersentuh melihat anaknya dihardik, diapain, dikata-katain. Ibu-ibu ini kalau menghardik anak-anak kan ngeri, Pak. Ngeri ya. Maka kata guru saya di Mekah, murid kedua saya Muhammad, ibu-ibu tuh kalau doain anak itu nggak ada yang seperti doa Malik Kundang itu bohong. Ibu-ibu tuh kalau doain anaknya di batu itu bohong. Ya, ibu-ibu kalau ngomong emosional itu malaikat nggak nyata. Bagi dia emosi gitu kata malaikat. Tapi kata guru kita, hati-hati dengan doa walid, doa ayah. Ayah itu kalau doa jadi, suami kalau doa jadi, hati-hati ibu ya. Karena suami kalau doa, ayah kalau doa serius, nggak ada bukan emosional. Dia soal doa itu betul-betul ada keyakinan di sini. Makanya kalau bapak-bapak yang sering tekar bininya terus doain jelek, sering kafarah mas, sedekah lagi, ya Allah saya tebus doa saya yang benar. Kafarah ya. Jangan sampai dimasukkan hati kalau istri kalian dia doa aneh-aneh gitu ya. Jangan masukin hati. Dimaklumi aja. Ya. Emosional seperti itu. Betul Bu ya? Makanya cerita Malik Kundang, walaupun saya orang Minangkabau, saya nggak percaya Pak. Itu saya anggap sebagai bapak saya ngajarin dulu. Itu mah cerita orang tua dulu biar anak-anak tidak durhaka ke ibunya, cuma lebay kata gitu. Bapak saya Pak Lurah mursyid, jadi dia otak logika dengan spiritualnya nyambung. Nggak mau juga bohongin anaknya dengan cerita kancil gitu. Jadi wasiat Rasulullah apa kepada Abu Hurairah? Sholat, puasa 3 hari, nggak mesti puasa Daud ya. Nanti nggak usah puasa Daud lah. Mau jadi apa ya? Sekarang hampir semua orang puasa Daud yang saya kenal itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena apa? Ingin jabatannya naik biar sakti, biar rezekinya berkah. Udah gak usah puasa kalau begitu. Berarti puasa pun bukan karena Allah, tapi lihajatin. Malam tadi kita ngaji hikam masih ingat? Man abada li syai'in yarjuhu. Siapa yang menyembahnya karena sesuatu yang dia harap, ya, maka dia belum menunaikan hak-hak rububiyah Allah. Dia belum menyempurnakan kewajiban dia sebagai hamba. Karena dia menyembah Allah bukan Allah yang disembah, dia menyembah karena ada hajat dia. Jadi puasanya masih puasa hajat. Ya, maka ada namanya sholat hajat. Sholat hajat tetap menyembah Allah karena Allah layak dimintai hajat. Nah, ini beda kan? Beda kan? Beda kan pikiran ente selama ini kalau wiridan. Kita wiridan merasa wirid kita ini untuk proposal ke Tuhan. Tapi kalau dalam kajian-kajian kerohanian nggak begitu. Menyembah Allah karena dia layak disembah, memujinya karena dia layak dipuji, bersolawat kepada Rasulullah karena layak disolawatin, bukan karena ada hajat. Itu lagi-lagi tergetan kita kalau ada ustaz bilang kalau lewat mobil bagus solawatin aja. Ya. 10 tahun lalu begitu ngajinya, sekarang masih gitu ngomongnya. Berarti ente nggak ngaji-ngaji, makanya jangan ejek orang ngaji hikam. Ya. Ini bab kemudian menyembah Allah untuk kepentingan kita atau menyembah Allah karena Allah layak disembah. Sesederhana itu ya. Antum dihormati karena dia orang yang menghormati kita ada hajat, atau kita dihormati karena kita layak dihormati. Pilih mana? Pilih mana? Lebih senang mana? Nah itu sih nur sifat Allah yang Allah kasih sedikit ke kita. Dan kita kesel loh sama orang menghormati kita karena ada maunya.
itu sifat ananya Allah, jalannya Allah yang sedikit Allah percikkan ke dalam diri kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. 2 rakaat duha, dan yang ketiga berwitir sebelum tidur. Kenapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kalau sudah tidur bablas dia sampai subuh. Subuh baru bangun, kalau dia bablas sampai duha lagi. Tapi ini luar biasa, dia ikut ngaji kapal tadi. Selesai jam berapa? 12. Tidur jam 2. Habis itu bangun jam 3. Jalan lagi ke masjid. Hari ini belum tidur? Belum tidur, luar biasa. Beragama kok serius amat gitu ya. Itu berapa gak serius? Ya sudah pergi semua. Aneh kalau beragama serius. Orang kerja aja serius, masa beragama gak serius? Obrolan begitu tuh obrolan syaitan, tapi bertumbuh manusia. Hati-hati. Beragama mah santai aja. Itu benar ngomongnya. Tapi jangan kalau ada orang ngomong, kok serius amat beragama? Beragama harus serius. Man jahada fina lanahdiyannahum subulan. Siapa yang serius mujahadah di jalan kami tunjukkan banyak jalan kepada kami. Itu ayat Quran itu. Berarti ada perintah untuk serius dalam beragama. Orang serius yang belum tentu dapat, apalagi serius. Biha yaghfirullah ta'ala ad-dzunub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, salah satu faedah, ini faedah soal duha. Apa rahasia duha? Satu, coba ingat-ingat. Biha yaghfirullah ta'ala ad-dzunub. Duha itu salah satu benefitnya, manfaatnya, sir rahasianya adalah menghapus dosa. Tentunya dosa yang di luar syirik, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Allah bersabda, man hafaza ala syuf'ati duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang sholat duhanya kontinu, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Saya kemudian carilah karya ulama yang membahas kenapa duha ini menjadi spesial. Ternyata ada seorang imam namanya Al-Hafiz Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi murid Ibnu Taimiyah, itu abad ke-8 Hijriah. Ini Al-Hafiz Ibnul Jauzi, kitabnya At-Tabsirah, dia murid langsung Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Ya, apa kata dia? Aku dan Ibnu Qudamah, ya, ngaji 40 hari, kholwat 40 hari ke Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu beliau meninggal. Jadi ini murid terakhirnya Syekh Abdul Qadir ini. Dan siapapun yang ngaji kepada Syekh Abdul Qadir Jilani asbaha min kibaril awliya, dia jadi wali besar. Tapi Ibnul Jauzi tugasnya apa? Wali yang mengkritisi wali. Jadi dia tulis kitab Talbisu Iblis, ya, tipu daya iblis kepada ahli ibadah, ahli ilmu. Dia mengkritisi ahli hadis, masuknya di sini, iblisnya masuk di sini. Ahli fikih, ada iblis masuk di mana? Bahkan para sufi juga kemasukan iblis, dia sebutin begitu, ya. Cuma orang tidak fair baca kitab dia, giliran bab tasawuf dia expose, bab fikih gak expose, Pak. Sehingga kayaknya yang terpedaya cuma sufi, ahli fikih gak terpedaya. Nauzubillah, orang-orang talbis dan tadlis, ya. Tadlis itu nutupin, ya, faktanya. Kalau di riwayat Abu Ya'la ada tambahan wa kana kama waladathu ummuh. Dia selesai duha langsung statusnya seperti bayi baru lahir. Jadi fasilitas jadi orang suci itu ada, ya. Duha, zikir pagi sore, witir, banyak sekali. Yang kedua, sering dengar awabin. Sholat awabin dengan awabin beda. Sholat awabin itu di atas taubat. Jadi ada taubah, ada aubah, ada inabah. Taubat,
aubah, taubatan, aubatan, inabatan, ya. Taubat dari dosa yang zahir, aubah dari dosa yang batin, sedangkan inabah, ya, usaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah bertobat, ya. Wa biha yakunu minal awwabin. Dengan sholat duha, maka orang ini diangkat ke derajat awwabin, tertulis. Jadi wali-wali Allah, kekasih Allah, hamba-hamba Allah itu ada golongan-golongannya. Ada golongan tawabin, golongan tadi apa? Tawabin, di atasnya awabin. Dan perhatikan, bagi ahli kolbu, kolbu dia lain ingat Allah, itu dosa. Tapi bagi orang tawabin, kalau matanya jelalatan berdosa. Bagi ahli kolbu, jangankan mata jelalatan, kolbunya lalai sejenak saja, dia istighfar kepada Allah. Beda kan? Jadi awabin ini lebih detail dia memandang dosa, dan mereka lebih hati-hati terhadap dosa. Kalau inabah, ahli sir, yang gak bisa ditembus oleh syaitan, ahli inabah. Ya, kenapa? Karena mereka masuk ke bab sir, istiqamah, ya. Rawal At-Tabarani an Abi Hurairah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yuhafizu ala salati duha illa awwab. Orang yang menjaga salat duha disebut dengan awwab, ya. Bahkan ada satu riwayat di Hakim, salat awwabin itu duha. Tapi kalau kita belajar dari dulu, salat awwabin itu yang pada maghrib, ya. Sebenarnya tidak masalah. Jadi sholat awabin berarti ada yang duha di siang hari, sholat duha di malam hari 6 rakaat pada maghrib. Jadi itu awabin dua-duanya. Yang kurang modal umroh, ini jangan keluar ini. Biha yanalu ajrul mu'tamir. Orang yang sholat duha, dia dapat pahalanya orang yang umroh, ya, dan pasti diterima. Kalau ente umroh belum tentu diterima. Rawa Abu Dawud dan Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk sholat wajib. Nah, dulu bayangkan 14 abad yang lalu tidak ada WC, tidak ada kamar mandi, tempat wudhu di masjid. Ya, sekarang kan jadi momok gak bagus. Bawa air ke masjid gitu, ya. Jadi nanti ke masjid itu tempat buang air. Bahasanya tidak bagus, harusnya didetailkan walaupun di sepele. Saya mau numpang buang air di WC yang ada di belakang masjid gitu. Bahasanya didetailkan, jangan buang air di masjid. Itu suul adab namanya, ya. Adabnya buruk, orang itu gak punya etika lisan. Di zaman Rasulullah SAW, bagaimana cara orang berwudu? Dia berwudu dari rumah. Nah, siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran dalam keadaan suci berwudu untuk sholat wajib, yusalliha fil masjid fa ajruhu ka ajril hajj al-muhrim. Lalu dia sholat di masjid berjamaah, dia dapat ganjaran pahala seperti haji yang ihram. Wa man kharaja ila tasbih duha, siapa yang keluar untuk sholat duha, ini dalil sholat duha boleh di masjid atau di rumah dimanapun, ya. La yansibuhu illa iyyah, dia tidak berniat kecuali hanya untuk sholat duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, sholat duha itu umrah. Wa salatun ala ithri salatin la lahwa bainahuma kitabun fi'li. Salat rawatib yang kita kerjakan sebelum bicara apa-apa, sebelum cek handphone masuk, ya, fahuwa kitabun fi'liyin. Orang ini dicatat sholatnya di daftar orang-orang tinggi, disebut illiyin. Maka kalau dia meninggal, dia tidak dilempar ke sijil
langsung ditaruh ke suatu tempat yang sangat mewah di sisi Allah, namanya Illiyin. Jadi di manakah orang kalau meninggal? Kalau fujar fi sijjin, kalau dia orang-orang abrar fi Illiyin. Illiyin secara harfiah berarti ali. Illiyin berarti tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah kan jadi kekasih Allah? Siapa bilang jadi kekasih Allah susah? Doktrin dari mana yang menyebutkan bahwa jadi kekasih Allah itu susah? Ini dari tadi mudah-mudah semua. Jaga sholat duha, ya itu susah. Jaga sholat duha itu susah, ya ente aja susah berarti. Orang kerja bisa dari jam 6 berangkat, pulang jam 6. Kok gak susah? Ya kan? Nonton bioskop bisa nunggu, ya. Nonton konser sama kan? Ente nunggu. Kok bisa lama? Dan bisa nunggu. Tapi giliran begini nggak mau. Orang bisa kaya ketika umurnya sudah matang. Nggak mesti kaya lah, berkecukupan ketika umurnya sudah matang. Itu karena dia disiplin di waktu muda atau karena dia malas-malas di waktu muda? Disiplin. Orang yang masuk ke Illiyin itu hanya wali Allah. Karena dia waktu hidup di dunia tidak balas-balasan urusan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba disiplin itu kadang-kadang urusan yang dunia yang fana. Disiplin itu lebih disiplin lagi untuk urusan akhirat yang Allah abadikan. Kira-kira begitu. Apalagi untuk ngaji ma'rifat. Kalau orang beribadah, ya, fasilitasnya nanti akhirat yang abadi. Tapi kalau orang ngaji ilmu ma'rifatullah, belajar rahasia nama Allah, belajar rahasia kalam Allah, belajar rahasia huruf-huruf kalam Allah, itu fasilitas bukan itu lagi. Itu bersama Allah yang maha abadi. Kita pilih mana? Dengan surga yang abadi itu bersama Allah yang maha abadi. Ya, kalau bersama Allah kan bebas kemana aja ya. Tapi biha yuktab minal abidin nomor 4. Pertama apa tadi? Ya, kebiasaan kedua. Diangkat jadi wabi, bahkan Illiyin kalau sholat ditambah dengan rawatib. Yang keempat, ketiga dapat derajat umrah, pahala umrah. Yang keempat, yuktabu minal abidin wa minal qanitin. Dia ditulis. Jadi ada golongan hamba abidin, di atasnya disebut qanitin. Apa perbedaan abid, ahli ibadah, dengan qanitin, ahli kunut? Kunut itu bahasa Arab artinya berdiri yang lama. Doa kunut, doa saat berdiri. Waktu kita tidak. Itu asal kata daripada kunut. Lebih tinggi mana, abidin atau qanitin? Lebih tinggi qanitin. Ya, kalau ada namanya qanitah atau qanitah itu bagus sekali. Ya. Qanitah yang benar. Dalam hadis Tabrani dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalat duha rak'atain la yuktab minal ghafilin." Siapa yang salat duha 2 rakaat, dia tidak dihitung orang yang lalai walaupun hari itu main handphonenya lama. Tetap bahan dari saya, Pak. Itu harus palsu itu ya. Lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis sebagian dari orang yang lalai. Lalai itu di kolbu atau di pikiran? Berarti kolbu dia dijamin Allah. Betapa indahnya kolbu kita dijamin Allah. Cukup berapa rakaat? Itu terserah, itu cuma Fatihah langsung ruku atau Fatihah kuliah kulhu inna atau inna, terserah, nggak disebut. Yang penting 2 rakaat. Kenapa? Di situ kepala ruku, kepala sujud itu mahal. Ya, di saat orang sibuk. Nah, Ibnul Jauzi menyatakan apa di salah satu kitabnya? Waktu duha itu adalah waktu kasuran nas fi ghaflatin. Kebanyakan orang sedang lalai. Lalu ada seorang hamba Allah, dia sempatkan duha walaupun 3 menit, 5 menit.
maka dicatatlah dia orang-orang yang laisa minal ghafilin, bukan orang-orang yang lalai. Nyambung dengan bab ini ya. Wa man shalla arba'an, siapa yang salat 4 rakaat kutiba minal abidin, dicatat 4. Kalau 4 rakaat disebut abid, ahli ibadah. Wa man shalla, kalau abid berarti ini setara dengan orang yang dulu disebutkan di hadis Nabi ibadah 500 tahun, itu setara tuh. Jadi orang dulu ibadah 20 tahun, 150 tahun, 200 tahun, baru disebut abidin. Nah, itu cukup sholat duha. Karena Allah Maha tahu di akhir zaman, di masa Rasulullah tidak ada namanya kerja jadi karyawan seperti hari ini. Kalau dulu kerja itu harian, kerja hari ini dapat upah hari itu atau dalam seminggu. Kalau sekarang ada gaji bulanan, pegawai negeri. Dulu hanya paling yang dapat kerja begitu amil zakat atau sekretaris. Maka dulu sesibuk orang hari ini nggak ada. Makanya ada AI lagi, hampir mirip-mirip kayak dulu lagi kan. Jadi yang sekarang bermusuhan sama AI, tapi pakai dia tiap hari, nggak usah khawatir Pak. AI itu bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Dia nggak punya kesadaran, dia nggak punya skill murni. Walaupun ada ustazah AI hari ini, itu lah. Gimana cara undangnya coba? Nggak bisa. Tetap kita butuh orang yang punya nyawa dan ruh. Itu yang ditanyakan oleh Bani Israel dahulu, ya. Abasyarun yahdunana, masa orang biasa yang ngasih kami hidayah, kasih petunjuk? Maka Allah kemudian nantang, kamu mau malaikat? Kalau malaikat sholat kelihatan nggak? Nggak kelihatan Pak. Terus gimana caranya ngambil tuntunannya gimana? Maka Nabi Muhammad SAW seorang nabi, tapi manusia biasa. Kalau manusia ya sakit-sakit, sehat-sehat, nikah, kawin, cerai, giliran cekcok sama istri cekcok. Nah, gimana cara cekcoknya? Nanti lihat tuh, kelihatan lagi cekcoknya, cara Nabi cekcok. Nabi kerja-kerja, Nabi panglima militer, Nabi militer, Nabi ngurusin zakat, Nabi orang sosial, lengkap beliau, ngurus masjid, mu'alim juga, pedagang juga, lengkap Nabi. Nggak ada satu pekerjaan pun di zaman itu kecuali Nabi SAW lakukan. Ya. Jadi orang bisa niru Rasulullah SAW. Kayaknya yang nggak ada cuma mancing doang ya. Tapi beliau ditanya oleh orang yang suka mancing, ya Rasulullah, ya, hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya. Kami kalau di laut hemat-hemat air. Jadi kalau wudu nggak pakai air tawar, wudunya pakai air laut. Apa jawaban Nabi? Huwa hillun tahirun ma'uhu hillun baitatuhu, airnya suci, hewan yang di dalamnya halal. Jadi umum untuk semuanya, termasuk yang namanya anjing laut. Apalagi ada monyet laut nggak? Ada babi laut, itu semuanya halal. Yang penting barang dari laut, hanya namanya babi laut. Ya. Jadi kalau 4 rakaat disebut adli. Naik lagi 6 rakaat kufiyah dzalikal yaum. Orang itu disebut orang yang kufiyah dzalikal yaum, dicukupkan hari itu, tapi tidak disebut. Dia kayak semacam makom trans antara qanitin di atas, abidin di bawah. Tapi dia cukup. Apa maksud cukup? Zahir batin dia Allah jamin. Maka demi Allah ya, orang yang jaga sholat duha 6 rakaat tidak akan merasakan kesusahan hidup yang pahit. Ya, tidak akan mengalami pengalaman yang betul-betul pilu di hati dia untuk urusan dunia. Ini jaminannya. Kufiyah dzalikal yaum, tapi mesti tiap hari. Mesti tiap hari. Ini bukan sholat biar kaya ya, bukan. Tapi dia akan dicukupkan oleh Allah SWT. Ente pilih kaya atau cukup? Pengen sehat bisa,
Pengen umroh bisa, pengen jalan-jalan ke Eropa, ya biar nanti kena panas di sini ya. Pengen kemana-mana bisa aja cukup. Ya, kalau orang kaya mau ke Eropa, kan lutut sudah sakit, mau umroh betis naik, mau apa lagi? Mau makan apa? Mau makan sakit gula, mau makan darah tinggi, itu namanya kaya aja. Nggak cukup. Cukup itu orang yang diberkahi. Burika lahu fi dzalika al-yawm. Allah berkahi dia zahir batin. Dan orang yang mencoba perhatiin ya, sholat 6 rakaat duha itu dia lebih happiness-nya itu lebih cukup. Jadi kebahagiaan di dalam diri dia lebih happy dari orang lain. Coba aja bedain. Ya. Jadi apa yang disebut bahagia? Bahagia itu sejauh mana kamu lama bermanja-manja dengan kekasih sejati bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sengsara di dunia itu gak punya kekasih, betul. Dan kekasih yang sebenarnya bukan pasangan kita itu, bukan pacar-pacaran apalagi yang belum halal itu. Kekasih sejati itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kekasih sejati itu punya mazhar, punya manifestasi bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara beliau mencintai Allah itu yang kita tiru. Beliau mengatakan 6 rakaat, kita 6 rakaat. Itu yang disebut fattabi'uni, jika benar kalian cinta kepada Allah, maka ikuti cara aku mencintai Allah. Itu yang disebut fanahu fil nabi. Apa istilahnya? Fana fil nabi. Fana dalam cinta Nabi. Kalau orang sudah fana dalam mencintai Nabi, dia akan menirukan gaya Nabi. Ya, makanya kita rambut panjang kemarin gitu ya. Itu karena hadis Nabi itu Nabi rambut panjang. So biasa. Orang rumah kita protes terus masalah rambut. Urusan rambut gua ngerempok. Padahal ustazah. Wa man shalla sintai asyrata raka'atan. Siapa yang sholat 12 rakaat? Nah, kalau tadi berapa? Oh, ketinggalan satu kalimat. Saya man shalla samanian. Siapa yang sholat 8 rakaat? Kataballahu minal qanitin. Allah tulis dia orang-orang yang qanitin. Qanitin itu orang yang tunduk patuh kepada Allah SWT. Senang nggak sama anak yang patuh? Kalau seorang guru, seorang atasan senang nggak sama bawahan atau murid yang patuh? Senang. Seorang suami senang nggak sama istri yang patuh? Istri juga senang sama laki yang patuh. Ego aja lah tuh. Nah, apa sebutannya? Qadi. Jadi sudah. Jadi Rasulullah sendiri kasih level-level wali Allah. Ada level wali abidin, ada wali qanitin. Antara itu disebut kufya atau mungkin al-kafi, ya, orang yang dicukupkan Allah. Nah, ada yang 12 rakaat. Wa man shalla 16 raka'atan, sampai yang sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bikinkan dia istana di surga. Kalau istana di surga punya villa, itu kalau punya villa di puncak itu orang tajir kata. Tajir itu ya. Ini bukan villa, istana. Ya, bait kalau disebut di surga itu bait, itu artinya istana. Tidak ada bait rumah di surga kecuali qasrun. Ya, seperti doa Sayyidah Maryam, ya, doa Siti Asiyah, ya. Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku baitan. Baitan di situ artinya istana bakhligai di surga. Ya. Itu yang orang sebut hari ini itu bakhligai, ya. Bakhligai bahasa lama, ya. Wa ma min yawmin wa la layla illa lillahi badrun yabunnu bihi ala ibadihi wa sarakatu wa ma Allah ala ahli bihi afdal min ayyulhimahu dhikrahu. Allah itu setiap hari, setiap saat, setiap detik mengilhamkan sesuatu di qalbu hamba. Nah, ini dalil bahwa yang dapat ilham tidak hanya wali. Setiap hamba, ya, rumusnya harus jadi hamba dulu.
Kalau nggak jadi hamba, yang masuk yuwaswisu alaihi syaitan, waswas. Jadi pilihannya dua, bisikan dari Allah atau bisikan dari syaitan. Pilihannya dua aja. Bagaimana caranya supaya tidak dapat bisikan syaitan? Harus masuk kepada kategori abdu, hamba. Apa kata beliau? Wa ma anallahu ala ahadin min ibadihi afdala min ayyulhimahu dzikrahu. Tidak ada anugerah tertinggi melebihi ilham zikir yang dibisikkan ke dalam hati robbani kita, ke dalam hati kita masing-masing. Jadi kalau ada gerak ngaji ya, ke majelis ya, mau zikir pagi sore, membaca Quran, itu sebenarnya dari Allah. Ya. Tapi hati-hati, yang benar itu yang pertama, yang kedua waswas syaitan. Jadi kalau ada bisikan pertama baca Qurannya. Lagi baca Quran, ada bisikan sholat, tunggu dulu, beresin dulu, sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan niatnya. Udah sampai niatnya baru sholat. Lagi sholat kepikiran mau baca dalail, biarin aja dulu, sholat aja dulu. Itu waswas syaitan. Jadi yang hak itu ilham yang pertama. Ya, ini yang disebut al-khatir ar-rabbani. Ya, bisikan-bisikan Allah, bisikan-bisikan yang masuk ke dalam qalbu dan berasal dari hadirat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir pun ilham dari Allah ya. Terus kalau kita zikir, kita berbangga atau bersyukur? Bersyukur, terima kasih ya Allah, lakal hamdu wa syukur ya Allah. Ya, Engkau mengilhamiku zikir. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengajari, mengilhami jiwa ini loh yang baik. Lalu Allah ciptakan syaitan membisikkan sesuatu yang buruk. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu manfaat keempat. Sekarang yang kelima, biha yadkhulul jannata min babid duha. Ini kabar gembira, absyiru ayyuhal musallin. Ya, ada satu pintu di surga namanya pintu ad-duha. Pintu apa? Pintu ad-duha. Rawat Tabarani an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu namanya pintu duha. Ya. Pintu surga itu banyak, tapi ada pintu yang gerbang besar, itu 8. Samaniyata abwab, ada di Sahih Bukhari Muslim. Nah, pintu ini itu pintu-pintu yang ada di dalam pintu-pintu itu. Jadi pintu sholat, nanti di dalamnya ada pintu-pintu lagi. Ya. Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Apabila hari kiamat ada malaikat yang berseru, "Aina alladzi kanu yudimuna salatan duha?" Manakah kalian yang dulu disiplin salat duhanya? Hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Tapi ada kata kunci di situ. Ini pintu kalian, masuklah kalian bukan karena amalanmu, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuluhu bi rahmatillah. Di saat itulah ada satu kelompok orang yang sudah ibadah 500 tahun berkala. Ya, aku 500 tahun ibadah. Adkhilni bi amali. Masukkan aku surga dengan amalku. Itu perkataan ahli ibadah 500 tahun. Tapi ini bukan umat Rasulullah SAW, ini umat Bani Israel. Maka turunlah kalam Allah kepada malaikat, ya. Ya sudah, hisab, ambil satu mata dia, kamu timbang dengan 500 tahun. Ini sering saya kisahkan, cuma konteksnya kita masih belum ceritakan. Ini konteksnya. Ditimbanglah mata dipakai berapa tahun? Kalau umurnya 500, berapa tahun pakai mata? 500, matanya berapa? Satu mata ditimbang dengan ibadah di 500 tahun setara. Apa kata Allah? Ambil mata satu lagi timbang. Apa
kata dia, ya Rabb, adkhilni al-jannata bi rahmatik. Jangan diteruskan hisabnya, jangan diteruskan mizannya. Kalau diteruskan, pasti nikmat mata lebih berat daripada amalku. Maka Allah kemudian mengatakan, ya adkhilhu bi rahmatik. Masukkan dia dengan rahmat Allah. Jadi setiap hari kita berkeyakinan, ya, aku bisa ngaji, bisa zikir, bisa hidup mengenal Allah. Itu bukan karena kita yang pintar, bukan karena kita yang hebat, tapi karena kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua lagi, ya, biha yakfillahu ta'ala al-abda ma ahammahu fi dhalika al-yawm. Duha itu menjadi asbab orang itu Allah cukupkan lahir dan batinnya. Ini yang pernah kita bahas tadi.